Selamat datang di channel 11 Sport Indo. Kali ini kita akan membahas profil keturunan Ayase Ueda, striker timnas Jepang yang diisukan masuk radar PSSI untuk naturalisasi. Sambil menangis, Tom Haye kenang momen naturalisasinya baru sah setelah neneknya yang keturunan Indonesia meninggal. Pengamat sepak bola Malaysia sebut timnas Indonesia bikin gengsi Piala ASEAN atau Piala AFF 2024 menurun. Pengamat sepak bola Malaysia, Zakaria Rahim, menyebut timnas Indonesia membuat gengsi Piala AFF 2024 atau sekarang yang bernama Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 menurun. Penyebabnya karena timnas Indonesia tidak menurunkan skuad terbaik di ajang 2 tahunan ini. Sekadar diketahui, Sintayong memilih pemain U22 untuk mengarungi Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 yang berlangsung dari tanggal 8 Desember tahun 2024 hingga tanggal 5 Januari tahun 2025. Dari 33 pemain yang dipersiapkan, hanya 10 personel yang pernah mengecap caps bersama timnas Indonesia senior. Dari 10 pemain itu, hanya ada satu pemain yang usianya di atas 22 tahun, yakni Asnawi Mangkualam, 25 tahun. Karena itu Zakaria Rahim meminta Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM menurunkan para pemain terbaiknya di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Ia menilai, FAM wajib mengirimkan skuad senior atau utama di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Dalam pandangannya, U22 hanya untuk SEA Games, sedangkan Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 wajib menggunakan pemain senior. Saya melihat daftar pemain timnas Indonesia untuk Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Mereka hanya membawa satu pemain senior dan mayoritas lainnya adalah pemain U22. Kita bisa menganggap mereka tidak menurunkan skuad terbaik karena banyak bermain di level Asia, kata Zakaria Rahim, mengutip dari Berita Harian, Rabu, tanggal 27 November tahun 2024. Keputusan yang diambil timnas Indonesia berdampak kepada tim-tim kuat lain seperti Malaysia, Thailand dan Vietnam. Kalau semua tim mengambil keputusan yang sama, gengsi Piala AFF akan hilang karena kami sudah memiliki SEA Games untuk pemain muda, lanjut mantan manajer Selangor ini. Menarik menanti hasil yang didapat timnas Indonesia di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024, sekalipun menurunkan pemain muda. Timnas Indonesia tergabung di grup B bersama Myanmar, Laos, Vietnam dan Filipina. Hanya juara dan runner-up grup yang diizinkan lolos ke semifinal Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Bagaimana dengan timnas Malaysia? Pelatih timnas Malaysia Pau Marty Vicente belum mengumumkan pemain untuk Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Satu yang pasti, timnas Malaysia tergabung di grup A bersama Thailand, Singapura, Kamboja dan Timor Leste. Tom Haye menjadi salah satu pemain Eropa yang dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia dan bergabung ke timnas Indonesia. Bersama Ragnar Oratmangun, Haye dinaturalisasi pada akhir tahun 2023 lalu. Haye dikenal sebagai gelandang yang mampu merebut dan mengumpan bola dengan baik. Ia juga dikenal sebagai pemain yang memiliki tendangan jarak jauh yang akurat. Tak cuma itu saja, gaya bermainnya energik, impresif, dan penuh dengan determinasi. Kemampuan bermainnya di lapangan kemudian membuat Sintayong mempercayakannya untuk ikut membela Indonesia hingga ke ajang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, bahwa Tom Haye merupakan salah satu pemain naturalisasi
hasil dari proyek yang dijalankan oleh PSSI. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. HY yang lahir dan besar di Belanda pun memutuskan untuk dinaturalisasi, karena memiliki keterikatan tersendiri dengan Indonesia. Darah Indonesia, pemain kelahiran tahun 1995 itu mengalir deras dari kakek dan neneknya. Diketahui, sang kakek berdarah Solo, Jawa Tengah, sedangkan neneknya adalah keturunan Manado, Sulawesi Utara. Dalam sebuah podcast bersama media Belanda FC Afkiken, HY mengaku bahwa ia memiliki hubungan keluarga yang sangat kuat, terutama dengan kakek dan neneknya. HY menyebut bahwa opanya itu selalu menjadi penggemar terbesarnya. Sementara sang nenek memberikan respon yang berarti baginya, saat ia memberitahu bahwa dirinya akan dinaturalisasi dan memegang status WNI. I'm chasing a dream that I've had for several ages, a vacant modern kingdom for the taking. Hubungan dengan keluarga saya sangat kuat. Kakek saya selalu menjadi penggemar terbesar saya, tapi dia sudah meninggal beberapa tahun sebelumnya, ujar Tom HY, dilansir dari YouTube FC Afkiken pada Rabu, tanggal 27 November tahun 2024. Tapi nenek saya masih memiliki banyak keluarga di Indonesia. Fakta bahwa saya masih bisa mengatakan itu padanya dan dia masih bisa merespons, itu sangat berarti bagi saya, ungkapnya. Sayang, sang nenek yang kerap menceritakan tentang betapa indahnya Indonesia kepada Tom HY itu justru meninggal dunia, tepat 1 hari setelah ia mendapatkan status WNI-nya. Sambil menahan tangis, HY bercerita bahwa sebenarnya naturalisasi bisa dilanjutkan sebelum sang nenek meninggal dunia. Sebenarnya begini, saya mendengar bahwa naturalisasi bisa dilanjutnya. Sebenarnya tepat sebelum dia meninggal, cerita Tom HY. Air mata Tom HY pecah ketika ia mulai menceritakan bagaimana ia sempat memberitahu sang nenek soal proses naturalisasinya hingga harus kembali lagi ke Belanda setelah mengurus dokumen naturalisasi untuk mengucapkan salam perpisahan kepada omanya itu. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas, think I'm mo. Sekitar seminggu sebelum saya harus pergi ke Indonesia untuk mengurus semuanya, saya masih sempat memberitahunya, jelas Tom HY sembari terseguk-seguk. Saya pikir 2-3 hari kemudian saya harus pergi ke sana untuk mengurus formalitas terakhir. Dan dalam beberapa hari itu, saya langsung terbang kembali ke Belanda untuk perpisahan, kata Tom HY. Tom HY juga menceritakan bagaimana ia bisa bertemu dengan 2 saudara perempuan neneknya dan berbagi cerita mengenai momen-momen terakhir omanya itu sebelum meninggal dunia. Beberapa bulan terakhir ini benar-benar roller coaster. Nenek saya memiliki 2 saudara perempuan, satu tetap di Indonesia dan satu lagi di Belanda. Saudaranya yang di Belanda saat itu sedang berkunjung ke saudaranya di Indonesia, cerita Tom HY. Jadi, ketika saya pergi ke Jakarta untuk mengurus itu, saya juga bisa bertemu dengan mereka di sana. Jadi, itu sangat spesial, karena bagi mereka, saya bisa bercerita tentang saudara perempuan mereka selama periode terakhir. Itu sangat berarti bagi mereka. Saya bisa berbagi kesedihan itu dengan mereka adalah sesuatu yang sangat spesial. Keluarga di sana tentu saja sangat bangga. Striker timnas Jepang Ayase Ueda mendadak ramai diperbincangkan. Hal itu lantaran Ayase Ueda digadang akan jadi calon naturalisasi baru timnas Indonesia yang telah masuk radar PSSI. Jika memang demikian, apakah Ayase Ueda memiliki darah Indonesia? Ayase Ueda dikenal sebagai striker yang agresif di timnas Jepang. Meski agresif, ia juga ahli dalam melakukan operan di dalam kotak penalti. Selama kualifikasi Piala Dunia 2026, Ayase Ueda berhasil mencetak 3 gol. Rumor Ayase Ueda masuk radar PSSI pertama kali diungkap di TikTok lewat postingan akun @pecinta.sepak.bol72.
Akun @pecinta.sepak.bol72 mencuat soal Ayase Ueda yang selangkah lagi jadi warga negara Indonesia. Postingan itu langsung dibanjiri komentar pecinta sepak bola tanah air. Banyak yang menyebut kalau isi dari postingan itu hanyalah rumor. No, I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this. Lantas bagaimana profil Ayase Ueda? Ayase Ueda adalah striker timnas Jepang. Ia tengah bermain untuk klub Eredivisie Feyenoord. Ayase Ueda lahir di kota Mito, Jepang pada tanggal 28 Agustus tahun 1998. Pesepak bola 28 tahun itu mulai bermain sepak bola pada usia 6 tahun. Ia terinspirasi melihat ayahnya mencetak hat-trick dalam sebuah pertandingan. Ueda memulai karir mudanya dengan Kashima Antlers Norte saat di sekolah menengah pertama, dan kemudian melanjutkan bermain di sekolah menengah Kashima Gakuen. Dia mewakili sekolah menengahnya di kejuaraan antar sekolah menengah atas dan turnamen sepak bola sekolah menengah seluruh Jepang. Setelah lulus SMA, Ueda kemudian melanjutkan studi olahraga di Universitas Hosei dan dia menjadi bagian dari tim sepak bola sejak tahun pertamanya. Dia melakukan debutnya untuk Kashima Antlers pada bulan Juli tahun 2019. Masuk sebagai pemain pengganti untuk Soma Doi dalam hasil imbang 1-1 dengan Urawa Red Diamonds. Dia mencetak gol profesional pertamanya pada bulan berikutnya, dalam kemenangan 2-1 atas Yokohama F. Marinos. But instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible. Pada tanggal 1 Juli tahun 2022, Ueda dikontrak oleh Cercle Brugge dengan kontrak 4 musim yang berlangsung hingga Juni tahun 2026. Ia melakukan debutnya dalam kekalahan Liga 2-0 dari Westerlo. Pada tanggal 3 Agustus tahun 2023, Ueda menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun dengan juara Belanda Feyenoord dengan biaya transfer sebesar 8 juta euro. Ia diberi nomor punggung 9. Dia melakoni debutnya saat timnya bermain imbang 0-0 di Liga melawan Fortuna Sittard pada pertandingan pembukaan musim, setelah masuk sebagai pemain pengganti di babak kedua untuk Gualanski Hartman. Jimmy De Wolf, asisten manajer Cercle Brugge, menggambarkan Ueda sebagai penyerang yang lengkap. Ia memiliki kemampuan finishing yang kuat di samping kombinasi kecepatan, kelincahan, dan kemampuan melompat di atas rata-rata serta kekuatan mengingat perawakannya yang kecil. Jadi kesimpulannya, kabar di atas hanyalah rumor atau bisa dikatakan berita hoaks. Bisa dipastikan Ueda tidak mungkin dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Terima kasih sudah menonton video kami. Sebelum meninggalkan channel kami ada baiknya like, komen dan subscribe channel kami. Salam Sport Indo dari kami.